Ya, halo Sobat Internet, kembali di channel Farm Project. Gimana kabar guys? Ya, back to channel ya. Welcome back to my channel. Farm Project is here guys. Jadi hari ini gue akan membahas terkait si Refly Harun guys ya, membuat polling. Si Refly Harun ini membuat polling nih guys, atau voting. Dia disebutnya voting independen. Independen. Lebih tepatnya sih polling atau voting subjektif guys ya. Polling yang subjektif gitu ya. Subjektif kan ya diri dia sendiri gitu kan, paling ya beberapa kelompoknya dia doang. Kalau misal independen, subjektif, aduh itu mesti dipertanyakan guys, seperti apa gitu ya Bang, emang buat polling apaan gitu kan. Nah, dia ini buat polling terkait Bapak Jokowi guys, ijazah terkait ini lagi hot news, breaking news ini tentang ijazah palsu Bapak Jokowi. Nah, ini ada di salah satu acara talk show ya. Coba kita simak dulu seperti apa ya keseruan dan kegoblokan Refly Harun guys ya. Coba kita simak videonya dulu dari videonya Opung Parbelak. Simak videonya, check this out. Jujur dulu, di antara kalian, kemarin ada nggak yang ikut surveinya si Refly Harun? Aduh. Refly Harun bikin survei. Ada aja. Agak lain emang kawan ini lah. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya, ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Berikutnya adalah, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting, yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Terakhir, mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabes Polri, B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting, nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabes Polri 9%. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat data itu konsisten, hampir 90% semua, baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cobalah kita lihat, berpikir dengan hati nurani, ya. This is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya, tetapi yang namanya publik paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM, Ya, jadi lembaga survei Indikator Politik Indonesia, ya, kalau tidak salah, itu adalah Burhanuddin Muhtadi, ya, sudah merilis hasil, ya, survei mengenai, ya, polling mengenai masyarakat yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo asli dan juga masyarakat yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo palsu, kan begitu. Setelah rilis yang betul-betul meyakini bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli itu 66,9%. Yang tidak meyakini bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli itu hanya sekitar 18%.
Inilah aku bilang ini, mereka yang paling sedikit tapi mereka yang paling ribut. Nah, oleh karena hasil rilis tersebutlah, maka Refli Harun ya dengan bangganya dia melakukan survei. Dinamakanlah katanya survei independen. Iya, lapet mulut. Survei lapet, survei lapet, Bong. Survei independen udah jelas-jelas kau berpihak kemana survei independen. Banyak kali gayamu lapet. Bayangkan kalian apa dibilangnya ya waktu wawancara ini dengan salah satu stasiun TV ya, kita sudah mensurvei masyarakat ya, baik itu dari platform YouTube, media X atau yang lain sebagainya. Yang kau tanya itu followermu. Yang kau tanya itu di YouTube-mu. Ya jelas saja mereka sama sekali tidak percaya dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang asli. Kalah Pak. Gimana kalau misalnya Opung Parbela bikin survei? Hah? Ayo bikin survei yuk. Ku bilang sama kau. Dia bilang apa dia? Hasilnya ternyata 98% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Masyarakatmu itu. Followermu. Blok. Mau kau sesatkan? Gak ngerti aku pola pikirnya manusia yang satu ini, betul. Katanya ahli hukum tata negara, tapi bikin survei abal-abal. Geblek. Mana survei itu yang mengadakan lembaga yang sudah terverifikasi. Betul. Lembaga Survei Indonesia, LSI, Carta Politika, setelah itu indikator politik dan lain sebagainya. Mana ada lembaga survei independen? Aduh. Coba tengok ya, coba perlihatkan dulu apanya dulu, akte pendiriannya coba. Mana akte pendiriannya mana? Lembaganya mana? Legalitasnya mana? Sok bikin survei kau. Survei independen. Ini penonton Opung Parbela ini digabung sama penontonnya Agrifana nih, penontonnya anak DJ, penontonnya AR Mahmud, penontonnya si Brojo Musti, penontonnya semuanya digabung. Semua follower kami itu sudah kuhitung. Ada sekitar 16.250.345 orang. Wih, keren. Datanya lengkap ya. Itu kurasa 100% percaya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Tapi kami nggak tertarik bikin survei. Iya. Ada aja. Sekali sengklek tetap sengklek. Kau main-mainkan survei. Kau survei di lembaga di YouTube-mu sendiri. Apa nggak menang semua nggak? Alah, sekarang begini aja ya. Coba dulu kalian orang ini memang sampai sekarang bukannya bilang apa ya, makin kehilangan akal sehat gitu. Jadi tindak tanduknya pun juga di luar nalar semuanya. Betul. Udah jelas-jelas yang bikin survei itu ya lembaga survei, dia bikin survei sendiri. Ada aja. Geblek. Apapun ceritanya Refli Harun ya, nggak kuat itu, nggak berdasar hasil surveimu itu. Karena yang mengumpulkan survei itu kau sendirinya. Sama adminmu. Kan begitu. Survei itu dilakukan secara acak, random. Ya. Di satu provinsi katakanlah misalnya ada beberapa orang gitu. Ini enggak. Yang ku survei cuma di channel YouTube-mu aja. Coba bikin dulu survei dulu di channel Opung Parbela. Kau dulu yang bikin. Gak usah aku, kau dulu bikin di surveinya Opung Parbela. Abis survei dulu di channelnya Opung Parbela dulu. Enggak aja kerjamu. Agak lain kau, Bang. Ya, jadi mereka ini memang susah bisa dikatakan ya cenderung nggak akan pernah mau terima kan begitu ya. Jadi dikatakan Refli Harun lagi ya. Mana ada survei seperti itu, survei abu-abu. Kalau survei itu ya setuju, tidak setuju. Ini kenapa ada survei setuju, kurang setuju, sangat setuju sekali. Ya suka-suka orang lah bikin survei, kok jadi kau yang ngatur.
Survei itu harusnya tidak setuju, bukan itu. Survei itu ya harusnya lebih soft lagi, ya. Apakah masyarakat setuju dengan pernyataan Bareskrim? A. Apakah masyarakat tidak setuju dengan apa? Apakah masyarakat setuju dan lebih percaya kepada Roy Suryo? B. Mana survei kayak gitu? Apakah survei? Ya udah kalau kayak gitu bikin aja lah, ya, bikin aja lah survei. Jadi kalau ada masalah bikin aja survei. Harun Masiku, ya kan, bikin lembaga survei. A. Harun Masiku masih hidup. B. Harun Masiku sudah meninggal. C. Harun Masiku gentayangan. Bikin aja. Si Refli Harun suruh buat tuh. Setiap ada permasalahan bikin aja surveinya. Enggak aja kawan ini. Makanya ya kan bikin dulu lembaga surveimu kalau kau memang betul-betul kepengen cari duit dari lembaga survei. Ditanya pula lagi, ya kan, siapa pendananya, apa hubungannya pendana? Apaan lagi? Mensurvei itu paling kencang, ya kan? Itu paling habis pulsa, habis kuota, udah selesai. Kan by phone kan begitu, ya kan, nggak perlu harus didatangi satu-satu. Orang yang operasional orang, ngapain kau yang repot ngurusi? Mau ada dananya, mau nggak ada dananya, yang penting itu ya terjadi, ya kan, ada barangnya, kan begitu, dan legalitasnya diakui, kan begitu, karena mereka itu memang lembaga legalitas. Nah kau apa yang mau diakui? Dirimu sendiri. Ya begitu guys, ya. Jadi si Refli Harun ini rada miring kayaknya. Rata-rata rada miring. Kenapa? Ya karena dia buat survei atau polling itu buat dia misalnya di channel YouTube atau di lewat media medsos manapun gitu ya. Ya udah dia buat sendiri, ya followersnya yang ngikutin, ya. Followersnya aja tuh nggak enakan tuh. Padahal mah dia, aduh nggak enakan lagi nih sama Refli Harun nih. Udahlah, percaya dengan Roy CS gitu kan, bukan percaya pada Bareskrim. Ada yang kepaksa gitu ya. Ya mungkin kalian bayar kali, bayarin nih supaya biar pilih si Roy CS gitu. Aduh, gak guna ya. Ini sama juga kayak surveinya si apa tuh dulu OCCRP. Oh, lembaga luar segala macam. Aduh, itu tuh malah negara aja tuh. Dulu siapa sih tuh yang buat tuh? Lupa gue. Ya, seperti itu, sama aja seperti itu, guys. Ya semua juga banyak ya. Gue tinggal buat aja Google Form ya, Google Form buat survei itu yang lembaga yang diakui secara resmi ya, yang sudah bersertifikasi. Ya ini buat survei sendiri, ya ampun. Kalian aja lo buat survei kepada diri lo sendiri. Menurut lo gua ganteng apa enggak ya? Gua udah mandi apa belum gitu ya. Dan menurut lo jangan itu dark jokes pinggir jurang ya paling itu aja guys. Jadi gua harap ya penonton gua harus tetap stay waras, jangan sampai lo ikut-ikutan Roy CS ya, Refli Harun. Aduh, itu menyesatkan guys, menyesatkan ya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Stay healthy and stay waras. Farm Project signing out. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official, ayo maju. AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk
cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers,